Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk beristirahat dan bangun di pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa agar kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sebelum kami memulai untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memberikan tema pada hari ini yaitu jangan menyimpan dendam. Terambil dari Yehezkiel 35, namun saya akan bacakan dari ayat keempat sampai ayat kelima saja. Demikian firman Tuhan. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, beberapa hari terakhir mungkin kita mendengar berita bahwa ada konflik yang terjadi di Timur Tengah di mana Israel diserang oleh kelompok Hamas. Konflik ini kemudian memakan korban yang tidak sedikit. Dari masing-masing pihak mengklaim ada beberapa korban, jumlahnya itu sekitar 1.000 jiwa. Saudara, konflik antara Israel dan juga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu bukan terjadi belakangan ini saja. Konflik ini sudah dimulai sejak zaman Musa. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir lalu berputar-putar di padang gurun, bangsa-bangsa yang ada di sekitaran itu mereka tidak senang oleh karena kehadiran bangsa Israel. Namun jauh sebelum zaman Musa, konflik ini pun juga sudah terjadi antara Esau dan juga dengan Yakub. Di mana kita tahu bahwa Yakub merupakan leluhur daripada bangsa Israel dan Esau merupakan leluhur daripada bangsa Edom. Kita juga sudah mengetahui kisah antara Esau dan juga dengan Yakub, di mana Yakub menipu Esau dan kemudian Esau juga memburu Yakub karena Esau itu dendam kepada Yakub. Tetapi ternyata dendam itu, konflik yang membara itu, amarah yang berapi-api itu tidak surut seiring berjalannya dengan waktu. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Yehezkiel 35, khususnya di ayat yang kelima yang tadi kita sudah baca, bahwa Edom itu menyimpan rasa permusuhan yang turun-temurun. Bahkan ketika kalau misalnya kita melihat di ayat yang ke-15, Edom itu bersuka cita karena Israel itu dimusnahkan atau dihancurkan oleh bangsa Babel. Padahal kalau misalnya tadi kita sudah mendengarkan Edom itu adalah keturunan daripada Esau, yang berarti mereka itu ternyata adalah saudara satu rumpun. Jadi sebenarnya hubungan mereka itu sangat dekat sekali. Tetapi karena Edom itu sangat membenci Israel, maka di dalam hatinya itu tersimpan rasa amarah yang sangat luar biasa. Sehingga ketika Israel mengalami musibah ataupun bencana yang daripada Tuhan, di mana Israel itu juga mendapatkan bencana karena ketidaktaatan mereka. Nah, tetapi Edom itu sendiri bersuka cita, bertepuk tangan, dan mungkin mereka berpesta pora ketika Israel jatuh ke dalam kesesakan. Maka dari itu di ayat yang keempat dikatakan dari Yehezkiel 35 ayat yang keempat, aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perkataan ini pun juga diulang selama beberapa kali di dalam pasal ini. Jadi apa yang bisa kita
tarik kesimpulan dari firman Tuhan yang kita dapatkan pada pagi hari ini, yaitu agar kita tidak menyimpan dendam. Dendam kepada sesama kita, dendam kepada sesama saudara seiman kita, ataupun menyimpan dendam bahkan kepada saudara kandung kita. Saya pernah menyaksikan pengalaman ada beberapa anak Tuhan itu menjadi dendam kepada saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri, karena masalah warisan. Bahkan dendamnya itu juga tidak main-main, sampai belasan bahkan puluhan tahun, orang-orang tersebut menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya sendiri. Secara psikologis atau secara rasional, kalau misalnya kita pikirkan, orang yang menyimpan dendam tentu tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Orang tersebut akan berpikir bagaimana cara agar bisa melampiaskan dendam yang ada di dalam hatinya. Maka dari itu tepatlah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa orang yang menyimpan dendam itu sedang menimbun timbunan sampah di dalam hatinya. Kalau setiap hari hanya memikirkan dendam, bagaimana cara ingin membalas orang, tentu tidak ada waktu ataupun tidak ada porsi di dalam hati kita untuk memberikan perhatian, kasih, bahkan kepada keluarga-keluarga kita. Saudara, janganlah kita menyimpan dendam. Karena dendam itu adalah amarah yang menghanguskan diri kita sendiri. Bukan hanya menghanguskan diri kita saja, tetapi menghanguskan orang-orang yang terdekat, bahkan orang-orang yang juga kita kasihi. Sebaliknya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih leluasa di dalam berserah dan juga leluasa untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Berserah dalam arti kata, kalau memang kejadian ini sudah terjadi, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Toh kalaupun kita melampiaskan amarah kita di dalam dendam yang begitu membara, Tuhan juga tidak senang, seperti Yehezkiel 35 yang sudah kita baca tadi. Orang-orang yang menyimpan dendam dan juga melampiaskan dendamnya akan terkena malapetaka, dan itu merupakan satu konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Tetapi orang yang terus berserah kepada Tuhan dan juga menyerahkan kehidupannya hanya kepada Tuhan, Tuhan berkenan kepada orang-orang demikian dan juga akan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tidak menyimpan dendam di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah manusia-manusia yang sering diingatkan, yang perlu diingatkan, agar kami tidak menyimpan dendam di dalam hati kami, tidak menyimpan kebencian yang ada di dalam hati kami. Sebaliknya, kami mau memberikan pengampunan. Kami mau berserah kepada Tuhan, agar kiranya damai, sejahtera, sukacita itu selalu ada di dalam hati kami. Allah Roh Kudus yang menuntun kami, memberikan pengudusan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh semakin serupa seperti dengan Tuhan Yesus, dan kami boleh dapat memancarkan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah aktivitas kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.